Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan pengelola layanan kesehatan. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, di sini kita akan mulai membahas soal nomor 1 yang diambil dari kisi-kisi UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Core Value ASN berakhlak, PP 11 tahun 2017, PP 17 tahun 2020. Dalam upaya pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan primer seperti puskesmas memiliki tanggung jawab yang luas, bukan hanya kuratif. Dari pilihan berikut, manakah yang paling sesuai dengan fungsi utama puskesmas menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019? Pilihan jawaban A. Memberikan pelayanan medis tingkat lanjut bagi pasien rujukan dari vaskes tingkat pertama. B. Menyediakan layanan sosialistik dasar untuk penyakit tidak menular. C. Melayani pasien BPJS untuk tindakan operasi minor dan rawat inap khusus. D. Melakukan upaya promotif dan preventif berbasis wilayah kerja masyarakat. E. Menjadi pusat distribusi logistik kesehatan antar vaskes dalam satu kabupaten. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Oke, mari kita bahas. Jawaban yang benar adalah jawaban yang D, yaitu melakukan upaya promotif dan preventif berbasis wilayah kerja masyarakat. Hal ini karena puskesmas berfungsi utama pada upaya promotif dan preventif dengan pendekatan wilayah, seperti masyarakat, keluarga, dan individu. Untuk opsi A, kurang tepat karena pelayanan medis tingkat lanjut adalah fungsi vaskes rujukan seperti RSUD atau RS tipe C. Begitupun dengan opsi B, kurang tepat karena spesialistik tidak ditangani langsung di puskesmas. Puskesmas hanya berfokus pada layanan dasar. Opsi C juga kurang tepat karena operasi minor bisa dilakukan dalam kondisi terbatas tapi bukan fungsi utama. Fokusnya bukan kuratif. Opsi E kurang tepat juga karena distribusi logistik biasanya dilakukan oleh dinas kesehatan atau gudang farmasi, bukan oleh puskesmas. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Lanjut soal yang kedua diambil dari kisi-kisi regulasi terkait promosi kesehatan, standar kompetensi nakes. Tenaga promosi kesehatan dituntut melakukan edukasi berbasis pendekatan komunitas. Manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan prinsip promosi kesehatan berbasis empowering? Pilihan jawabannya A. Melatih kader kesehatan desa untuk menyampaikan pesan kesehatan secara mandiri. B. Memberikan brosur dan leaflet kepada pasien secara langsung. C. Menyampaikan ceramah rutin di ruang tunggu layanan pasien. D. Membagikan video edukasi melalui media sosial resmi puskesmas. Dan E. Memasang poster kesehatan di setiap ruang poli dan ruang rawat inap. Jadi jawabannya adalah apa ya? Oke, mari kita bahas. Jawaban yang benar adalah jawaban opsi A, yaitu melatih kader kesehatan desa untuk menyampaikan pesan kesehatan secara mandiri. Hal ini dikarenakan pelatihan kader adalah pemberdayaan masyarakat agar bisa menjadi agen promosi kesehatan. Opsi B salah karena ini hanya pemberian informasi, belum masuk kepada empowerment atau pemberdayaan. Opsi C, ceramah masih bersifat satu arah, bukan partisipatif.
Jadi opsi ini adalah opsi yang kurang tepat. Kemudian opsi D, sosial media dan media massa bukan merupakan pendekatan berbasis komunitas langsung. Jadi opsi ini juga kurang tepat. Dan opsi E kurang tepat karena poster adalah sarana pendukung, bukan bentuk pemberdayaan aktif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Soal ketiga diambil dari kisi-kisi Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam skema JKN, peserta diwajibkan memulai pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Manakah alasan utama sistem rujukan berjenjang diterapkan dalam program JKN? Pilihan jawaban A. Untuk mengefisiensikan alokasi dana kapitas dari BPJS Kesehatan. B. Untuk menghindari penumpukan pasien di rumah sakit vertikal dan pusat. C. Agar pasien mendapat layanan dari dokter spesialis dengan lebih cepat. D. Supaya data rekam medis pasien terpusat di dinas kesehatan setempat. E. Untuk memudahkan sistem antrian berbasis digital di rumah sakit. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang opsi B, yaitu untuk menghindari penumpukan pasien di rumah sakit vertikal dan pusat. Hal ini karena tujuan utamanya adalah rujukan berjenjang merupakan agar FKTP menyelesaikan masalah dasar dan rumah sakit tidak kelebihan beban. Untuk opsi A kurang tepat karena kapitasi memang efisien di FKTP, namun bukan alasan utama sistem rujukan. Opsi C juga kurang tepat karena sistem rujukan membatasi langsung ke spesialis kecuali diperlukan. Opsi D kurang tepat karena data rekam medis tidak tersentralisasi ke Dinkes, melainkan ada di Vaskes masing-masing. Dan terakhir, opsi E juga kurang tepat dikarenakan sistem antrean merupakan solusi teknis, bukan dasar rujukan berjenjang. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Soal keempat diambil dari kisi-kisi etika dan hukum kesehatan. Seorang pasien mengajukan keberatan karena data kesehatannya dibagikan kepada pihak keluarga tanpa izin. Apa tindakan yang paling sesuai secara etik dan hukum? Pilihan jawaban A. Menjelaskan bahwa keluarga berhak mengetahui kondisi pasien demi perawatan. B. Menyampaikan bahwa semua data pasien bersifat umum dan dapat diakses tenaga kesehatan. C. Meminta pasien mengajukan surat keberatan secara tertulis. D. Menghapus data yang sudah dibagikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan E. Mengklarifikasi bahwa data pasien hanya dapat dibuka dengan izin tertulis dari pasien. Jadi jawaban yang benar adalah apa teman-teman? Oke, jawaban yang benar adalah opsi E. Mengklarifikasi bahwa data pasien hanya dapat dibuka dengan izin tertulis dari pasien. Karena hal ini sesuai hukum dan etika. Data pasien adalah data yang bersifat rahasia dan hanya bisa diakses dengan izin pasien. Opsi A kurang tepat karena tidak semua keluarga berhak tahu. Privasi pasien adalah prinsip utama dalam etika medis. Opsi B kurang tepat karena data medis bersifat rahasia, hanya bisa dibuka atas izin pasien atau hukum. Opsi C juga kurang tepat, dikarenakan surat keberatan boleh, namun tidak menjawab persoalan etis utama. Dan opsi D juga salah atau kurang tepat karena penghapusan data tanpa prosedur malah bisa melanggar hukum yang lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Pembahasan soal yang terakhir, yaitu soal kelima yang diambil dari kisi-kisi regulasi terkait perencanaan bidang kesehatan. Dalam menyusun perencanaan program di bidang kesehatan, pendekatan evidence-based atau berbasis bukti sangat penting. Manakah dari tindakan berikut yang paling mencerminkan perencanaan berbasis bukti? Pilihan jawabannya A. Menyusun program berdasarkan instruksi langsung kepala dinas. B.
menentukan kegiatan berdasarkan dana DAK yang tersedia. C. Mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan data indikator kesehatan lokal. D. Menggunakan template program tahun lalu untuk efisiensi waktu perencanaan. Dan E. Menyesuaikan program dengan keinginan sponsor atau CSR pihak ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang jawaban yang C, yaitu mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan data indikator kesehatan lokal. Hal ini mencerminkan perencanaan berbasis bukti karena adanya evaluasi, indikator, dan data nyata. Untuk opsi A, arahan pimpinan memang penting, namun tidak bisa jadi satu-satunya dasar. Jadi, opsi A kurang tepat. Kemudian opsi B juga kurang tepat karena dana adalah alat, bukan dasar utama perencanaan. Opsi D juga kurang tepat dikarenakan template boleh digunakan, tapi bukan dasar dalam menentukan program. Dan yang terakhir, opsi E juga kurang tepat karena program tidak boleh diarahkan hanya karena sponsor, harus tetap berdasar kebutuhan masyarakat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan pengelola layanan kesehatan kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap, seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung saja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.